Ada begitu banyak macam tradisi Tahun Baru Islam di Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya beragam, berbagai tradisi kegiatan menyambut Tahun Baru Islam di Indonesia ini memiliki keunikan masing-masing dan makna yang mendalam. Tahun Baru Islam adalah salah satu hari penting keagamaan yang dirayakan umat muslim di dunia, termasuk Indonesia. Dalam rangka menyambut perayaan Tahun Baru Islam, ada berbagai macam kegiatan masyarakat yang masih dilakukan sampai saat ini sebagai tradisi. Ya, dan inilah beberapa tradisi paling unik tradisi perayaan Tahun Baru Islam di Indonesia. Kira-kira termasuk wilayahmu tidak ya? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah tradisi pawai obor. Di sebagian besar wilayah di Indonesia, pawai obor kerap dilakukan dalam rangka memeriahkan kegiatan menyambut Tahun Baru Islam. Masyarakat dari berbagai kalangan akan kompak mengenakan pakaian muslim sambil berpawai memegang obor. Kegiatan pawai obor sendiri dilakukan dengan keliling desa atau kampung untuk merayakan Tahun Baru Hijriah. Biasanya, masyarakat akan melakukan pawai obor sambil melantunkan selawat dan pujian kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, tradisi membuat bubur suro. Masyarakat Jawa Barat dan beberapa daerah di Jawa Tengah menyambut Tahun Baru Islam dengan upacara bubur suro. Upacara ini dilakukan untuk menyambut datangnya Tahun Baru Islam. Biasanya masyarakat secara bergotong royong menyiapkan bubur merah dan bubur putih. Dua bubur ini disajikan secara berpisah lalu dibawa ke masjid. Nantinya bubur akan disantap bersama-sama. Makna dari acara ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi. Selanjutnya, tradisi kirap kebo bule. Kegiatan menyambut Tahun Baru Islam selanjutnya adalah tradisi kirap kebo bule. Sebagian besar orang Jawa menyebut Tahun Baru Islam pada 1 Muharram dengan 1 Suro. Di sejumlah daerah di Jawa digelar tradisi malam 1 Suro termasuk di Solo. Sejarah tradisi 1 Suro di Jawa ini berasal dari Sultan Agung yang menyebarkan Islam melalui ajaran dengan tradisi Jawa. Di Keraton Surakarta, Solo, Jawa Tengah, setiap malam 1 Suro digelar kirap kebo bule untuk menjaga pusaka milik Kiai Slamet. Tradisi ini juga kerap disebut kirap Muharram. Siapa yang sudah pernah melihat tradisi kebo bule ini? Selanjutnya ada tradisi Tapa Bisu. Kemudian ada juga tradisi Tapa Bisu untuk masyarakat di daerah Yogyakarta. Tradisi Tapa Bisu ini biasa digelar oleh masyarakat pada 1 Muharram. Tradisi Tapa Bisu merupakan ritual keliling benteng keraton. Ritual tersebut dinamakan Tapa Bisu karena kegiatannya dilakukan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat mengelilingi benteng keraton sejauh 7 km. Sejarah ritual ini diprakarsai oleh Paguyuban Abdi dalam Kerajaan Keraton Yogyakarta. Pelaksanaan ritual Tapa Bisu tersebut biasa dimulai dari halaman keben melewati beberapa ruas jalan di Yogyakarta. Selain rombongan dari para abdi dalam keraton, ritual Tapa Bisu juga biasa dilakukan masyarakat secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Ada juga tradisi sedekah Gunung Merapi oleh masyarakat Desa Lenco, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Tradisi menyambut Tahun Baru Islam ini digelar oleh masyarakat setiap tahunnya bertepatan pada tanggal 1 Muharram. Tradisi sedekah Gunung Merapi ini dilakukan dengan melarung kepala kerbau di wilayah puncak gunung. Biasanya, masyarakat bersama-sama mengarak kepala kerbau dan mengikuti hasil bumi. Puncak kegiatan ini adalah dengan makan dan berdoa bersama agar di tahun baru mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikutnya, tradisi ngadulang. Selanjutnya ada tradisi unik oleh masyarakat Sunda, yakni tradisi ngadulak yang dilakukan dalam rangka menyambut pergantian tahun baru Islam. Salah satu daerah yang masih menggelar tradisi tersebut adalah Sukabumi. Tradisi ngadulak merupakan acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Sukabumi untuk merayakan tahun baru Islam. Kegiatannya meliputi aksi menabuk beduk. Saat momen ini juga digelar lomba tabuh beduk yang biasa diikuti masyarakat. Nah, kira-kira ada yang tertarik dengan tradisi yang satu ini? Berikutnya, tradisi berziarah di Gunung Tidar. Kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi wisata Kebun Raya Gunung Tidar, Magelang memiliki tradisi berziarah yang digelar setiap malam 1 Suro. Masyarakat akan beramai-ramai menyambangi makam para leluhur untuk berziarah. Dalam pelaksanaan ziarah di Gunung Tidar, masyarakat juga biasanya mendaki gunung tersebut untuk berziarah di makam Syekh Subakir, Kiai Sepanjang, dan Kiai Semar yang dulu diikut menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ya, kira-kira siapa di antara kamu yang sudah datang ke Gunung Tidar setiap malam 1 Suro? Berikutnya ada juga tradisi tabuik. Kegiatan masyarakat dalam menyambut tahun baru Islam di Pariaman, Sumatera Barat adalah tradisi tabuik. Masyarakat akan menyambut tahun baru Islam melalui gelaran upacara yang dikenal dengan sebutan tabuik atau tabut. Tradisi tabuik oleh masyarakat Pariaman juga biasa dilakukan untuk memperingati hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Upacara ini dilakukan untuk mengenang gugurnya Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW. Tak hanya itu, tradisi serupa juga terdapat di Bengkulu yang dikenal dengan nama tabot. Tabuik diambil dari bahasa Arab yang berarti peti kayu. Tradisi ini dilakukan dengan serangkaian pembuatan tabuik dari tanggal 1 Muharram sampai dengan tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram, tabuik diarak bersama masyarakat dan kemudian dibuang ke laut. Wah, menarik juga ya. Berikutnya tradisi nanggung. Untuk masyarakat di kawasan Pangkal Pinang, Bangka Belitung memiliki kegiatan tersendiri dalam menyambut tahun baru Islam pada 1 Muharram yang disebut nanggung. Dalam acara nanggung, masyarakat datang ke masjid dan membawa dulang berisi makanan dan lauk pauk untuk dinikmati bersama. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, tradisi nanggung juga diselenggarakan sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan. Dengan momen makan bersama, masyarakat bisa sekaligus berbincang soal banyak hal. Siapa di antara yang sudah datang ke tradisi nanggung untuk merayakan 1 Muharram? Terakhir, tradisi mabit di masjid. Tradisi menyambut tahun baru Islam di Indonesia yang tak kalah sering ditemukan yaitu kegiatan mabit di masjid. Mabit juga salah satu kegiatan rutin yang digelar masyarakat Jakarta saat menyambut tahun baru Islam pada 1 Muharram. Mabit merupakan singkatan dari Malam Bina Taqwa. Biasanya kegiatan tahun baru Islam ini diisi dengan ceramah agama dengan tujuan untuk melakukan refleksi diri selama berdiam di masjid. Masyarakat juga bisa memperbanyak ibadah saat di masjid seperti mendirikan sholat sunnah, sholat fardu berjamaah, dan juga memperbanyak zikir. Jadi selalu kita harus jaga tradisi ya, jangan sampai tradisi hilang dimakan zaman. Ini rumah aku yang hancur di desa 27 akibat ledakan dahsyat akibat serang brutal. Nah, sebetulnya tidak boleh bermain TNT dan sudah ada aturannya ya kan. Nah, kali ini kita akan membahas seputar ini sesaat lagi ya guys ya, tentang tragedi yang terjadi di desa 27.